Pernah dipaksa pakai jilbab semasa sekolah? Kamu nggak sendiri. Maraknya kasus pemaksaan menggunakan jilbab lewat peraturan yang diskriminatif ini menunjukkan negara masih menggerogoti kebebasan beragama kita. Padahal konstitusi lewat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 ayat 1 dan Pasal 29 menjamin hak beragama setiap warga negara. Per Juli 2023, Komnas Perempuan mencatat ada 305 kebijakan diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok minoritas lainnya yang masih berlaku. Dampaknya menurut laporan Human Rights Watch, hampir 150.000 sekolah di 24 provinsi memberlakukan aturan wajib jilbab bahkan bagi perempuan non-muslim sekalipun. Kalau kamu bertanya-tanya mengapa ada peraturan kayak gitu, sebenarnya dimulai dari berakhirnya rezim Orde Baru yang membungkam gerakan masyarakat sipil termasuk agama untuk terlibat dalam ranah sosial dan politik. Pada 1999, muncul otonomi khusus Aceh yang mengadopsi peraturan syariat Islam dan memicu lahirnya berbagai perda bernuansa syariah, bahkan sampai masuk ke institusi pendidikan. Dalam kebijakan yang lahir di situasi ini, kelompok pemeluk agama minoritas diperintahkan untuk menyesuaikan diri dan tunduk pada pengaturan yang mengunggulkan identitas tunggal agama mayoritas. Diskriminasi ini merugikan minoritas agama dan perempuan secara berlapis. Dilansir dari Infit, Iva Hanifah Misbak, seorang psikolog menyatakan bahwa korban perundungan atau pemaksaan berjilbab seringkali mengalami gangguan kesehatan mental menyerupai gangguan dismorfik tubuh. Efeknya adalah muncul kecemasan dan tendensi menghindari kehidupan sosial. Sayangnya, upaya mencegah dan menangani kebijakan diskriminatif masih banyak hambatan pada tingkat pemahaman, komitmen, dan konsolidasi antar lembaga negara. Misalnya, upaya sistematik lewat SKB 3 Menteri yang mengatur soal kebebasan dalam berseragam tanpa kekasan agama tertentu malahan ditolak masyarakat dan Mahkamah Agung. Pemerintah pusat dan daerah harus terus bahu-membahu berkonsolidasi untuk menangani dan mencegah kebijakan diskriminatif secara sistemik. Sebab, regulasi negara yang dibuat seharusnya menghormati hak asasi manusia tanpa pengecualian. Beragama dan menentukan keyakinan masing-masing adalah urusan personal yang tidak ada urgensinya untuk diurus negara, apalagi sampai dipidana.